Shalom Sobat Maestro dimanapun Anda berada di saat ini. Di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-9 begini firman Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 9. Kami adalah kawan sekerja Allah, kata Paulus. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Puji Tuhan. Orang Korintus juga kita termasuk disebut bangunan Allah. Ternyata saudara-saudara, Allah punya bangunan atau punya tempat tinggal, tapi bukan di gedung mewah yang dibuat oleh manusia. Bukan tempat yang hebat, bukan tempat yang tinggi menjulang seperti gedung-gedung yang ada di kota-kota besar. Tidak. Tetapi Allah mau diam di bangunannya, yaitu saudara dan saya. Jadi kita ini adalah bangunan Allah. Sekali lagi, saudara dan saya adalah bangunan Allah. Orang-orang yang percaya adalah bangunan Allah. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita menjadi bangunan Allah? Maka kita harus membangun. Jawabannya sekali lagi, kita harus membangun. Maka itu di ayat yang ke-10 saya bacakan sampai ayat yang ke-14, 1 Korintus 3 ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali-kala pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Di sini Rasul Paulus mengingatkan kita, saudara, bahwa kita harus membangun hidup kita agar menjadi bangunan Allah, di mana Roh Allah mau diam di dalam kita. Bagaimana cara membangunnya, saudara-saudara? Yang pertama, harus ada fondasi, dan fondasinya Tuhan sendiri yang meletakkan, yaitu Kristus. Ketika kita terima Yesus, ketika kita percaya kepada Yesus, apalagi mengasihi Kristus, itulah fondasinya. Tapi tidak cukup hanya sampai di situ, kita harus membangun. Jadi saudara, nggak cukup hanya ke gereja seminggu sekali, tidak cukup hanya beragama Kristen. Banyak orang anggapannya begitu, sudah seminggu sekali ke gereja, sudah beragama Kristen, selesai. Tidak, sangat kurang, sangat minim. Itu baru fondasi. Mari kita bangun agar kita menjadi bangunan Allah, saudara-saudara. Bagaimana cara membangunnya? Nah, Rasul Paulus menerangkan ada bahan-bahan bangunan. Ada 2 kelompok bahan-bahan bangunan. Yang pertama, bahan bangunan yang berharga, yaitu emas, perak, dan batu permata. Yang kedua adalah kayu, rumput kering, dan jerami. Dua-duanya diuji dengan api, dibakar dengan api. Kalau emas, perak, dan batu permata diuji dengan api, semakin indah. Tetapi kalau kayu, rumput kering, dan jerami diuji dengan api, hangus. Dan saudara, itu sebabnya mari kita bangun rohani kita, kita bangun rumah rohani kita agar indah di pemandangan mata Tuhan. Ya, agar indah di pemandangan mata Tuhan, dan Tuhan mau diem di dalam kita, saudara-saudara. Puji Tuhan. Selayaknya kita, saudara, kita rasanya betah di rumah, enak diam di rumah. Mungkin kita rasanya kerasan diam di rumah, gak mau pergi-pergi. Kalau rumah kita enak, nyaman, pas, sesuai dengan kehendak kita, bukan? Tapi coba saudara, kalau rumah kita belatak, rumah kita gak bagus, banyak kecoa, banyak tikus, maukah kita diam di rumah seperti itu? Saya kira tidak. Nah, itu sebabnya mari kita bangun rumah rohani kita untuk Tuhan, ya, dengan bahan-bahan bangunan yang bermutu tinggi. Nah, salah satunya adalah di dalam 1 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-10 dikatakan begini, saudara. 1 Tesalonika 3 ayat 10. Siang malam
Kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Rasul Paulus ingin berjumpa dengan orang Tesalonika bukan untuk bergosip, tidak. Banyak orang bertemu lalu akhirnya gosip. Tidak demikian dengan Paulus. Tujuannya adalah membangun iman. Bukan berarti orang Tesalonika ini tidak beriman. Beriman, tapi karena masih kurang makanya harus ditambahkan. Demikian juga dengan kita. Saya percaya semua kita sudah beriman, tapi masih kurang. Itu sebabnya harus ditambah supaya terdiri, maksud saya supaya berdiri bangunan yang disebut bangunan Allah, dan Allah mau diam di dalamnya. Nah, saudara, mari kita bangun rumah rohani kita dengan yang namanya iman. Dengan yang namanya iman. Dan saudara masih ingat, iman itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah iman keselamatan. Siapa percaya Yesus dengan hati percaya, mulut mengaku Yesus Tuhan, dia selamat. Ya, tapi itu iman yang paling dasar. Tapi coba naik ke iman yang kedua. Iman apa? Iman yang mendatangkan mujizat dan pertolongan. Saudara ada masalah, ada persoalan, coba beriman kepada Tuhan. Tuhan masih tolong. Yesus berkata, iman sebesar sebiji sawi saja bisa memindahkan gunung. Apalagi kalau imannya sebesar gunung. Wah, hebat. Demikian juga saudara, persoalan kita akan ditolong Tuhan kalau kita beriman. Ya, mujizat terjadi kalau kita beriman. Dan itu adalah iman yang mendatangkan mujizat. Tapi maaf, Tuhan tidak ingin kita sampai di situ. Karena pada saat nanti Yesus datang kali yang kedua, dia tidak cari iman keselamatan lagi. Dia tidak cari lagi iman yang mendatangkan mujizat. Tetapi dia cari iman pistis, dalam bahasa Yunani dikatakan begitu, yaitu iman kesetiaan. Jadi saudara, kita harus meningkat pada iman yang ketiga, yaitu iman kesetiaan. Seperti apa iman kesetiaan? Seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ketika mereka disuruh menyembah patung dan menolak, mereka diancam ke dapur api. Mereka diancam akan dibunuh, dibakar hidup-hidup di dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Tapi mereka tetap menyembah Tuhan serwa sekalian alam. Bahkan mereka berkata bahwa kami yakin Tuhan pasti menolong kami. Tapi seandainya Tuhan tidak menolong kami, Tuanku ya Raja, kata mereka, harus tahu bahwa kami tetap akan menyembah Tuhan serwa sekalian alam. Ini iman pistis, iman kesetiaan. Demikian juga saudara dan saya harus memiliki iman seperti ini. Ya, kita ditolong Tuhan atau tidak ditolong itu bukan masalah, tetap mengasihi Tuhan. Doa kita didengar tidak didengar bukan masalah, kita tetap mengasihi Tuhan. Kita dikecewakan barangkali oleh pendeta kita, bukan masalah, kita tetap beribadah kepada Tuhan dengan setia. Barangkali kita banyak dirugikan orang dan seolah-olah Tuhan membiarkan, bukan masalah, kita tetap beriman kepada Tuhan. Ini iman pistis, iman kesetiaan. Seperti Ayub, Tuhan izinkan hartanya habis, anaknya mati, tetap memuji-muji Tuhan. Itu iman kesetiaan. Miliki iman seperti Sadrah, Mesah, Abednego, dan iman seperti Ayub. Maka dengan demikian saudara, kita sedang membangun rumah rohani, bangunan Allah, di mana Allah diam di dalamnya. Tuhan memberkati. Minggu depan kita akan lanjutkan lagi saudara dengan cara yang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah datang bagi kami. Tolong kami Tuhan supaya kami bukan hanya mendengar dan mengerti saja, tapi lebih daripada itu kami dapat melakukannya. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Sobat Maestro, sampai jumpa lagi. Amin.